bertemu lagi dengan Afifah Nur Zahra dan di YouTube channel Afifah Nur Zahra TV. Nah, sekarang sesinya adalah sesi knowledge, di mana aku mengadakan sesi knowledge ini biar kalian tahu dan kalian yang pengen tahu gitu tentang pengetahuan, wawasan, dan ilmu-ilmu baru bisa banget kalian bisa tonton di sesi ini. Nah, sekarang sesi yang aku buat ini hari ini adalah bagaimana sih cara memanage keuangan dengan bijak. Yuk kita langsung simak selengkapnya. Mengatur keuangan itu sangatlah sulit, apalagi di zaman milenial sekarang yang banyak banget cicilan atau pendapatan tuh lebih sedikit daripada pengeluarannya itu banyak banget pastinya. Nah, kayak itu aku langsung membuat sesi ini agar kalian mempunyai solusi atas permasalahan kalian terhadap keuangan kalian. Bagaimana caranya kita bisa memanage uang? Yang pertama adalah kita harus merekap uang tersebut. Oke? Merekap data yaitu dengan cara kalian menulis atau mempunyai notes tentang pemasukan dan juga pengeluaran kalian. Nah, itu dibutuhkan banget ya untuk kita kaum milenial yang pengen banget belajar untuk memanage keuangan itu seperti apa sih, apalagi pengen banget nih nanti kedepannya di masa depan kita bisa sukses dan punya tabungan misalnya atau investasi seperti itu. Nah, kita harus banget nih belajar dari awal yaitu hal-hal dasar seperti ini, yaitu seperti memanage keuangan dari diri kita sendiri mandiri. Gimana sih cara merekap data keuangan? Nah, data keuangan ini caranya yaitu kita harus mengerti, harus paham pemasukan, pengeluaran, terus dan juga utang. Nah, misalkan masukkan 3 juta sama sebulan gaji kalian lah gitu ya. Ini namanya gaji tetap, dimana kita tahu berapa harganya, berapa nominalnya yang akan kita dapatkan setiap bulan. Nah, namanya gaji tetap. Pendapatan pokok bisa dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan pokok, menabung, sedekah atau donasi, dan investasi. Di mana keempat tersebut adalah pokok dari pendapatan. Jadi untuk hal utama ya yang harus dibagi setelah kita mendapatkan suatu pendapatan. Keempat pengeluaran ini itu diwajibkan ya untuk dipisah dari awal agar nanti untuk seperti pengeluaran budget yang lain seperti untuk jajan dan untuk dana-dana urgent itu bisa dipisah lagi, karena pendapatan pokok ini sangatlah wajib untuk diutamakan karena ini adalah salah satu untuk penentu kedisiplinan kita gitu sebagai manusia yang ingin sukses nanti. Seperti kata John Ruskin, yaitu bukan seberapa banyak orang yang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa sih uang itu digunakan. Nah, dari sini kita jadi tahu dan paham bagaimana sih cara agar kita bisa bijak dalam manage keuangan itu, agar kita bisa disiplin dan juga mengetahui apa aja sih yang sudah kita keluarkan dan apa aja pemasukan yang sudah kita dapatkan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah investasi ya. Investasi untuk masa depan, di mana investasi ini sangatlah penting banget ya untuk kita di masa depan. Contoh, kita punya gaji atau pendapatan 3 juta, di mana 2%-nya bisa 80 ribuan atau 70 atau under 100 ribu ya untuk investasi. Atau bisa kalau kita pengen lebih banyak mendapatkannya bisa dengan investasi 10% dari pendapatan kita, itu
bisa dari 300.000 dan bisa berkelipatan ya sesuai kesanggupan masing-masing. Yang di sini sangat penting banget buat kelangsungan hidup kita di masa depan, karena investasi ini jangka waktunya panjang dan bisa melanjutkan ke keluarga kita, yaitu seperti ke anak cucu kita. Biasa kita lakukan apa nih setiap bulan? Seperti 50% kebutuhan pokok. Terus kita jajan beloman, jajannya banyak. Misalkan 30% untuk jajan saja gitu. Terus 15% atau 10% atau 5%-nya lah untuk menabung misalkan ya. Dan sisanya dan lain-lain bisa untuk sedekah, donasi dan lain-lain. Itu kita nggak ada yang tahu ya, itu untuk simpanan lah gitu kan. Dan kebanyakan orang-orang seperti itu, dan sisanya beberapa persen sisanya adalah hutang. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka kurang bijak biasanya. Yang kita biasa lakukan tuh kita kurang bijak dalam menggunakan uang tersebut. Karena apa? Padahal uang tersebut sepertinya contoh bisa manfaat lebih banyak gitu yang dari yang kita ketahui ternyata. Tapi kita menggunakannya dengan boros, seperti untuk jajannya banyak banget, padahal kita sebegitu banyak untuk jajan gitu. Jajan dibajatkan lah 200.000 sebulan untuk jajan ya. Nah selebihnya 100.000 mungkin untuk donasi atau untuk sedekah, dan itu wajib banget ya setiap bulan bagi kita untuk sedekah dan donasi. Biar apa? Biar rezeki kita berkah, dan juga siapa tahu ada pendapatan kita adalah rezeki orang lain. Nah itu adalah PR banget bagi kita semua untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kan jadinya berkah juga kan, dan juga uang itu nggak terselip di kita saja gitu. Kita juga bisa memberikan ke orang lain, dan juga orang lain juga bisa menggunakan uang tersebut dengan kebutuhan dia. Jadinya uang yang kita berikan adalah menjadi manfaat gitu. Dan juga mencatat keuangan itu sebagai hal yang penting. Itu karena agar kita tahu sekiranya kita mempunyai investasi, berapa persen yang sudah kita keluarkan dan berapa persen yang akan kita dapatkan dari investasi tersebut. Itu adalah hal-hal yang sangat bijak dan sangat urgent ya untuk para pembisnis, apalagi orang-orang sukses. Benar-benar butuh yang namanya mencatat keuangan, karena dari mencatat keuangan mereka menjadi tahu kita omsetnya berapa, pemasukannya berapa, dan juga keuntungan gross profitnya berapa. Itu yang dilakukan banyak orang-orang sukses. Jadi kita juga harus meniru orang-orang sukses gitu ya. Agar apa? Agar kita jadi lebih disiplin. Walaupun kita memang belum sukses misalkan, tapi kita sudah pintar, sudah disiplin dalam hal merekap dan memanage keuangan. Itu sangatlah jarang orang yang melakukan hal tersebut, dan sangat istimewa banget orang-orang yang seperti ini, dan insya Allah menjadi calon-calon orang sukses ya, amin. Nah, asal pendapatan kita tuh dari mana aja sih? Nah, dari beberapa arah yang kita ketahui, yang kita tahu, dan yang kita pahami, yang biasa kita dapatkan terjadi setiap bulan dan setiap hari, yaitu pendapatan pokok seperti gaji, terus rezeki yang kita tidak tahu nih rezeki ini nih, karena rezeki bisa dapat dari mana saja, entah dari orang lain ataupun dari apa saja pokoknya. Karena rezeki ini kita tidak ada yang tahu gitu kan, karena rezeki ini sangat lebih istimewa gitu. Kadang tuh seperti pengalaman banyak ya, seseorang tuh ceritanya lagi tidak punya uang, tapi tiba-tiba ada seseorang yang memberi uang kepada seseorang yang membutuhkan tersebut, karena mungkin Allah mengetahui gitu manusia, yang dibutuhkan manusia itu apa, ternyata uang. Jadi salah satu pemasukan pendapatan kita, jadi bisa direkap juga dari situ. Dan juga asal pendapatan itu dari mana aja, yaitu bisa juga dari pendapatan tambahan, kayak kamu setelah kerja tetap gitu,
setelah kerja tetap, setelah itu kamu pulang dari kerjaan tersebut kamu ikut part time gitu. Nah di situ masuknya adalah penghasilan tambahan, dimana hal-hal seperti ini juga harus dicatat. Karena apa? Karena kita agar tahu gaji tersebut, gaji A dan gaji B berapa dan pengeluarannya pun berapa. Itu menjadi PR banget bagi kita semua untuk mencatat hal-hal sepele seperti itu. Nah, manfaatnya apa aja sih? Nah, di sini ditulis kemudahan di masa tua. Biar kita di masa tua itu udah tenang, udah enak, dan gak usah pusing dengan masalah keuangan lagi. Terus bisa kita tahu prioritas kita apa sih nanti di masa tua, di masa yang akan datang. Dan kita juga memiliki tujuan jangka panjang, di mana kita juga memikirkan anak cucu kita seperti apa nanti kelak. Seperti kita membagi warisan atau meninggalkan suatu harta gitu untuk dipakai keluarga kita nanti. Terus juga kita bisa menjadi orang yang sabar akan sebuah pencapaian, karena kan ini pencapaiannya tidak mudah ya, karena butuh waktu bertahun-tahun, puluhan tahun untuk merintih ini semua agar kita bisa sukses di kemudian hari. Ini adalah salah satu manfaat dari memanage uang. Wah, keren ya. Nah, gimana? Apakah sudah terbuka sekarang uangnya kita harus mau apakan dan bagaimana cara memanagenya? Nah, dari sini kita menjadi tahu kan dan paham dan nambah ilmu pengetahuan juga dong tentang bagaimana sih cara memanage uang dengan bijak. Nah, makasih banget ya untuk kalian semua yang udah nonton channel ini dan di sesi knowledge ini, karena aku harap kalian itu lebih bijak dalam mengeluarkan uang dan juga memanage itu semua tentang pengeluaran kalian. Kalian boleh beli apa saja, boleh banget, tapi kalian harus tetap memanage dan juga mengetahui apa saja pengeluaran yang telah kita keluarkan. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, karena kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan menjadinya hutang dong. Nah itu yang jadi PR banget bagi kita semua ya. Jadi dari sini kita jadi paham bahwa memanage uang ini sangatlah penting bagi kita semua, karena orang-orang sukses pun pada ikutan kok, pada note-note tentang pengeluaran uang mereka tuh berapa sih. Biasanya gitu. Nah, jangan sampai boros-boros ya, karena di masa tua nanti kita bisa lebih berbahagia karena dari masa muda kita sudah berhemat. Bukannya berhemat banget sih, lebih bijak dalam hal menggunakan uang. Jadi nanti tuanya kita bisa lebih bahagia. Juga kita bisa mempunyai bisnis misalkan, dan juga investasi dan lain-lainnya, dan itu keuntungan yang sangat besar untuk kita semua di masa tua nanti. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like dan komennya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.